Ya, sejumlah pasar tradisional di Jakarta sempat ditutup sementara akibat beberapa pedagangnya terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil rapid test maupun swab test. Nah, untuk informasi terbaru mengenai penutupan pasar, kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Gita Iha di Pasar Cideng dan juga ada Debbie Tobing di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kita ke Gita Iha dulu. Gita, bagaimana pantauan Anda hingga siang hari ini? Apakah masih ada pedagang yang membandel tetap berjualan? Ya, Alfat dan juga pemirsa, lagi-lagi pasar tradisional di kawasan Jakarta Pusat ini kembali ditutup setelah sebelumnya ada pasar Petojo Ilir Jakarta Pusat. Ini pasar di tempat saya mengabarkan kali ini, yakni pasar Thomas Cideng yang kembali ditutup setelah adanya 2 pedagang yang terinfeksi virus corona dari hasil swab test yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Gambir pada Kamis lalu. Jika Alfat, Anda menanyakan kondisi sekarang, saya bisa menggambarkan, Anda juga bisa lihat di layar kaca bagaimana di belakang saya ada beberapa kios yang kemudian sudah dipasangi garis plastik yang menandakan ini sebuah larangan begitu untuk para pedagang kembali beraktivitas atau melakukan kegiatan jual beli. Di sini ada ratusan kios yang sebelumnya sudah saya telisik begitu ke dalam, tidak ada satupun pedagang yang membuka kiosnya, dan dari ratusan pedagang tersebut memang memiliki banyak kios dan tidak satupun, saya kembali lagi bahwa tidak ada satupun pedagang yang kemudian membuka kiosnya. Untuk lebih lengkapnya, Alfat, kita akan bertanya langsung kepada Kepala Pasar Cideng. Kali ini ada di sebelah saya ada Pak Ari Siswoyo. Selamat siang, Pak Ari. Siang. Pak, ini kami sudah sempat melihat ada garis semacam garis polis line begitu. Ini menandakan bahwa memang sudah dilarang keras kepada pedagang untuk membuka kiosnya, begitu Pak? Iya, jadi selama hasil tes swab kemarin, kita sudah dapat hasilnya itu, jadi di Pasar Cideng Thomas itu ada 2 yang terjangkit virus COVID-19 ini. Untuk yang positif kita sudah karantina, dijemput oleh Dinkes Gambir, lalu kita action langsung untuk penutupan selama 3 hari ke depan dimulai hari ini. Selama penutupan apa sih yang dilakukan oleh pihak pasar begitu Pak? Untuk selama penutupan ini, selama 3 hari ke depan kita lakukan penyemprotan disinfektan dengan berkoordinasi dengan Damkar. Berapa jumlah pedagang yang kemudian sudah ditutup kiosnya ini Pak, lebih spesifiknya Pak? Untuk tempat usaha di kita ini ada 271, itu semua kita full tutup semua, tidak ada lagi aktivitas yang jual beli di sini. Mereka mengaku kecewa dengan keputusan dari Perumda Pasar Jaya atau seperti apa Pak? Oh tidak. Jadi kita sudah sosialisasi, sebelum penutupan kita sudah sosialisasi sama si pedagang. Jadi ini memang untuk kepentingan bersama dan pedagang pun menyetujui dengan penutupan 3 hari ini. Ada nggak sih sebelum dipasangi garis plastik ini pemberitahuan kepada setiap pedagang yang berdagang di sini Pak? Ya ada. Jadi kita setiap pedagang itu kita kasih surat edaran untuk penutupan sementara berjangka 3 hari ke depan. Jadi ini akan dibuka lagi per tanggal berapa nih, kalau kemarin sore baru dibuka nih Pak? Ya, nanti besok berarti 3 hari Kamis nanti kita sudah aktif kembali. Insya Allah kita sudah aktif kembali. Pak, terakhir Pak, mungkin imbauan bagi masyarakat yang kemudian ataupun pedagang di sini yang masih membangkang, mungkin ada kemarin ya yang sempat ditutup paksa begitu, seperti apa Pak? Jadi kita sudah ada SK direksi Perumda Pasar Jaya. Nanti kalau misalkan ada pedagang, salah satu pedagang yang membangkang, pasti kita ada sanksi. Ada sanksi peringatan 1, 2, 3 sampai ke penutupan. Ya. Terima kasih Pak Ari Siswoyo atas waktunya, dan pemirsa itu tadi bagaimana penjelasan lengkap dari Kepala Pasar Thomas Cideng, bagaimana peraturan ataupun pelarangan pedagang untuk tidak lagi berjualan selama 3 hari ke depan. Demikian yang dapat kami kabarkan langsung dari Gambir, Alfat. Baik, Gita Iha mengabarkan langsung dari lokasi di Pasar Cideng, Jakarta Pusat. Kita beralih ke Debbie Tobing yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Debbie, pantauan Anda seperti apa untuk penutupan pada hari ini di sana? Ya, baik Alfat dan juga pemirsa, jika ditanya ini bagaimana pantauan kami di kondisi Pasar Minggu saat hari ini, memang
ini adalah hari pertama kembali dibukanya setelah 3 hari sempat ditutup sementara pasca ada 3 kasus positif corona di pasar Minggu ini. Memang dari tadi kami memantau di sini untuk kondisi saat ini masih terpantau sepi, tidak terlalu ramai begitu oleh pembeli. Dan untuk mengetahui sebenarnya ini selama nanti ketika sudah kembali dibuka pasar Minggu ini apa saja yang akan diterapkan, prosedurnya seperti apa untuk jual beli di pasar Minggu ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pasar Minggu, ada Bapak Febri. Kita langsung akan bertanya saja. Bapak, selamat siang. Ini sebenarnya boleh diinformasikan ini peraturan apa saja yang sudah diterapkan untuk ketika nanti ini pasar Minggu ini kembali dibuka? Terima kasih dari TV One bahwa pasar Minggu saat ini dibuka. Tetap kita memperhatikan dari protokol kesehatan, baik dari cuci tangan, jaga jarak, ya, sama wajib masker. Jadi kemarin dengan adanya temuan itu kita lebih memantapkan untuk protap kesehatan ini dan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjuk arah, penambahan wastafel lebih banyak yang permanen, dan hampir semua setiap blok di pasar Minggu ini sudah ada wastafelnya dan terlihat di jalan-jalan utama. Baik Bapak, ini kalau dari pantauan kami saat ini toko ada beberapa yang buka karena ini memang masih diterapkannya ganjil genap begitu ya Pak ya untuk para pedagang. Boleh diinformasikan Pak, ini hingga kapan nantinya ganjil genap ini akan diterapkan di pasar Minggu? Untuk ganjil genap itu dalam kita mengurangi jumlah pengunjung atau aktivitas di perdagangan di pasar Minggu. Kalau untuk waktunya kita menunggu dari kebijakan dari manajemen atau pemerintah dalam hal ini. Berkaitan dengan pasar Minggu pun dari manajemen Pasar Jaya sudah ada media untuk belanja online Pasar Jaya. Dilihat dari Instagramnya sudah ada bahwa cara belanja online silakan berhubungan dengan pedagang, dan akhirnya pedagang akan melayani pada konsumen dan mengantar barangnya ke rumah masing-masing. Baik Bapak, boleh diinformasikan juga ini sebenarnya untuk nanti para calon pembeli yang ingin ke pasar Minggu, sebenarnya apa saja yang memang harus dipersiapkan ataupun apa saja prosedur yang sebelum masuk ke pasar Minggu ini harus dilakukan begitu Pak? Ya, makasih. Itu dari pintu masuk parkir itu bisa dicek suhu tubuh orang yang berkendara yang masuk, baik motor maupun mobil. Setelah itu mereka melihat spanduk-spanduk dan diarahkan oleh pengelola untuk melakukan cuci tangan sebelum masuk ke dalam aktivitas di dalam pasar. Dan kami juga sudah melakukan sosialisasi baik pedagang maupun pengunjung untuk saling mengingatkan, karena aktivitas di pasar Minggu ini tempat usahanya itu kalau ini ada 1.700, separohnya aja paling tidak udah 850 tempat usaha yang aktif yang buka. Sehingga butuh kesadaran dari masyarakat baik pedagang maupun pengunjung untuk saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan ini dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID ini. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya untuk pemirsa TV One. Ya, memang pemirsa sesuai tadi dengan arahan dari Kepala Pasar Minggu Bapak Febri yang mana menjelaskan bahwa sebelum pembeli masuk ke pasar Minggu ini, memang tadi kami juga melihat di depan ini harus mengecek suhu tubuh, kemudian harus mencuci tangannya sebelum masuk untuk melakukan jual beli begitu. Dan memang nanti harapannya ketika semua protokol kesehatan ini diterapkan, kita semua masyarakat Indonesia dapat bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Debbie Tobing mengabarkan langsung dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebelumnya ada Gita Iha di Pasar Cideng, Jakarta Pusat. Bersama kabar khusus akan jeda dulu, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.